Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Rukun dan syarat pernikahan. Yang A. Calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Yang kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya. Yang ketiga adalah muayyan, beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Kemudian calon istri, syaratnya adalah 1. Bukan mahram si laki-laki, yang kedua terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Kemudian yang C, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Nah, selanjutnya syarat wali adalah syarat wali yang pertama yaitu orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki bukan perempuan atau banci. 3. Mahram si wanita. 4. Balik bukan anak-anak. 5. Berakal tidak gila. 6. Adil tidak fasik. 7. Tidak terhalang wali lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. 10. Merdeka bukan budak. Selanjutnya yaitu 2 orang saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Talaq, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Syarat saksi adalah 1. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. 2. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Kemudian ijab kabul. Syaratnya 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh berbahasa asing. 4. Dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu adalah sesuatu yang abstrak. Yang kelima, kabul. Harus dengan ucapan qabiltu nikahaha, tajwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Kemudian masuk ke pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dasarnya adalah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung yang jinak pada saat perang Khaibar. Nah, yang kedua adalah pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Adapun nikah syighar yaitu kedua bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya.
Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat muhalil dan muhalal lahu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat yakni pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahallul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Kemudian yang keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang terakhir, menikahi mahram. Baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Kemudian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang, PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Nah, artinya siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Kemudian hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Yang pertama, saling menikmati hubungan fisik antara suami istri, termasuk hubungan seksual di antara mereka. Yang kedua, timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, sehingga istri diharamkan menikah dengan ayah suami dan seterusnya hingga garis ke atas. Juga dengan anak dari suami dan seterusnya hingga garis ke bawah, walaupun setelah mereka bercerai. Demikian sebaliknya berlaku pula bagi suami. Yang ketiga, berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. Yang keempat, dihubungkannya nasab anak mereka dengan suami dengan syarat kelahiran paling sedikit 6 bulan sejak berlangsungnya akad nikah dan duhul atau berhubungan suami istri. Kemudian yang kelima, berlangsungnya hubungan baik antara keduanya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Kemudian yang keenam, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Selanjutnya adalah kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, mahar. Memberikan mahar adalah wajib hukumnya. Maka mazhab Maliki memasukkan mahar ke dalam rukun nikah, sementara para fuqaha lain memasukkan mahar dalam syarat sahnya nikah, dengan alasan bahwa pembayaran mahar boleh ditangguhkan. Yang kedua, nafkah, yaitu pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluan berupa makanan, pakaian, perumahan, termasuk perabotnya, pembantu rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar pada umumnya. Yang ketiga, memimpin rumah tangga. Yang terakhir, membimbing dan Selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami. Taat kepada suami. Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya
kepadanya. Ketaatan istri kepada suami hanya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga diri dan kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suami, dan memelihara kehormatan diri mereka bila mana suami tidak ada di rumah. Istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami, karenanya istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Yang ketiga, merawat dan mendidik anak. Walaupun hak dan kewajiban merawat dan mendidik anak itu merupakan hak dan kewajiban suami, tetapi istri mempunyai hak dan kewajiban merawat dan mendidik anak secara bersamaan. Terlebih istri itu pada umumnya lebih dekat dengan anak, karena dia lebih banyak tinggal di rumah bersama anaknya. Maju mundurnya pendidikan yang diperoleh anak banyak ditentukan oleh perhatian ibu. Yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Yang pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.